Tidak pernah ada waktu yang lebih buruk dalam sejarah untuk menjadi tentara Rusia. Bukan hanya karena puluhan ribu dari mereka terbunuh dan terluka setiap bulannya. Bukan hanya karena mereka dijadikan umpan meriam oleh komandan, dikirim dalam misi bunuh diri tanpa pelatihan yang memadai, perlengkapan yang andal, atau pelindung apapun untuk melindungi mereka. Itu karena setiap detik dalam hidup mereka adalah mimpi buruk yang terus-menerus. Mimpi buruk di mana teror dan kematian mengintai di setiap sudut, ancaman tersembunyi bisa mengakhiri hidup seketika. Bahkan sekutu dan komandan bisa berbalik menyiksa atau membunuh siapapun yang menentang perintah. Menghadapi begitu banyak ancaman, banyak dari tentara ini menganggap diri mereka beruntung jika bisa bertahan sampai akhir hari masih dalam keadaan utuh. Seperti rekan-rekan mereka di Ukraina, ribuan dari mereka memimpikan suatu hari ketika perang telah berakhir, saat mereka bisa kembali ke rumah untuk bertemu teman dan keluarga mereka sekali lagi. Namun mereka sadar, setiap menit di garis depan penuh bahaya, dari drone musuh, artileri, hingga pasukan penyerang yang selalu mengintai. Dihadapkan pada pilihan antara kematian dan kesempatan hidup sehari lagi, semakin banyak tentara Rusia berani melarikan diri dari garis depan. Mikhail Radianov adalah salah satunya. Dalam sebuah wawancara dengan media United 24, Radianov mengakui bahwa dia bergabung dengan tentara Rusia untuk menghindari hukuman penjara. Ini bukan cerita yang asing. Banyak pria Rusia dari latar belakang miskin atau bermasalah yang melakukan kejahatan kecil di negaranya sejak perang dimulai saat ditangkap ditawari pilihan, dipenjara atau bertempur di Ukraina. Rudyanov, seperti banyak orang sebelumnya, tergoda oleh pilihan kedua. Ditawari kontrak militer dengan janji bertugas di belakang untuk menggali parit, bukan di garis depan, dia pun menandatanganinya. Dia tidak tahu kalau sudah ditipu. Dia mengira akan aman, jauh dari baku tembak di garis depan, menghabiskan hari-hari dengan pekerjaan fisik yang melelahkan, tapi setidaknya tak mempertaruhkan nyawa. Awalnya memang seperti itulah mulainya. Rudyanov memang ditugaskan untuk menggali parit dan benteng pertahanan, tapi tak lama kemudian dia mendapat tugas tambahan, tugas yang jauh lebih berbahaya, seperti mengevakuasi tentara yang terluka atau menyeret mayat dari posisi terdepan. Ia bekerja selama 1,5 tahun sebelum pesan yang lebih menakutkan datang. Kamu akan melakukan penyerangan. Ini bukan yang Rudyanov setujui saat bergabung, tapi sekarang tidak bisa mundur lagi. Dia dan rekannya mengikuti pelatihan absurd, tergesa-gesa diajari memakai skuter listrik dan aplikasi navigasi sipil untuk merencanakan serangan. Mereka lalu diperlihatkan foto bangunan hancur dekat desa Petropavlivka, Ukraina, dekat Kupiansk di Kharkiv, dan diperintahkan mencapai serta mempertahankan bangunan itu. Rudyanov sangat mengenal daerah itu. Dia pernah berada di sana, mengevakuasi banyak rekannya yang gugur, mantan anggota tim penyerang yang nyaris tak bisa maju 1 kilometer sebelum tewas. Bangunan yang dituju Rudyanov dan rekannya berjarak sekitar 7 kilometer atau 4,5 mil dari mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai pada kesimpulan yang jelas. Mereka tidak punya peluang untuk mencapai bangunan itu, apalagi mempertahankannya. Ini adalah misi bunuh diri. Radinov, seperti banyak pria Rusia lainnya sebelum dia, sedang dikirim menuju kehancurannya. Ini adalah kisah yang serupa di sepanjang ratusan mil garis depan. Para komandan Rusia berkali-kali mempertahankan strategi penggiling daging yang tidak berkelanjutan, mengirim ratusan hingga ribuan orang ke posisi Ukraina yang telah diperkuat. Menyadari hampir semua akan terluka atau tewas, semua dilakukan demi merebut sedikit wilayah tak berharga. Agar para komandan dapat melaporkan kepada presiden mereka, Vladimir Putin, bahwa perang berjalan baik. Tapi Radinov tidak mau menjadi sekedar statistik, hanya nama lain di daftar korban Rusia yang semakin panjang. Dia dan rekannya memutuskan menentukan nasib mereka sendiri dan melarikan diri. Mereka hampir berhasil, tapi tertangkap hanya 12 km dari perbatasan Rusia oleh sekelompok orang Chechnya seperti yang dilaporkan Radianov. Mereka memukuli kami lalu menyerahkan ke polisi militer yang menahan dan memukuli kami lagi di ruang bawah tanah. Malam itu, seseorang bernama Sandy Volchara datang dan mengirim saya ke markas di Vysoké, Luhansk. Di sana mereka bertanya, apakah kamu akan ikut penyerangan? Saya menjelaskan bahwa saya takut dan kesehatan saya sangat buruk. Lalu mereka mengirim saya ke seorang pria dengan nama Sandy Chalaba dan memerintahkannya untuk melakukan pembicaraan preventif dengan saya. Sekarang selama pembicaraan preventif itu, Rudyanov diikat dan disiksa dengan setrum listrik selama 2 jam penuh sebelum akhirnya menyerah dan setuju untuk ikut penyerangan.
Tapi mimpi buruknya belum berakhir. Di sebuah pos pemeriksaan, tentara Rusia lainnya memutuskan untuk memeras rekan muda mereka. Mereka menyadari bahwa Rudianov pasti telah mengumpulkan sejumlah uang yang cukup banyak di kartu banknya karena sudah lama bertugas di militer tanpa kesempatan untuk membelanjakannya. Jadi mereka memintanya untuk membelikan mereka sebuah sepeda motor. Karena takut dengan apa yang akan terjadi jika ia menolak, Rudianov pun setuju. Lalu para tentara itu semakin menekan dengan alasan cuaca mulai berubah. Mereka mengatakan sekarang mereka membutuhkan ATV sebagai gantinya. Lagi-lagi Rudianov setuju. Dia dikawal ke ATM di mana dia mengira akan menarik uang dan menyerahkannya kepada para pria itu. Namun di pos pemeriksaan, mereka memaksa dia mengungkapkan PIN. Saat menolak, kejutan mengerikan lain menantinya dan dia langsung dibawa lagi ke ruang penyiksaan Cilaba. Di sana dia dipukuli lagi, diikat dan disiksa dengan setrum listrik selama 2 jam lagi. Namun, berbeda dengan pertama kali, dia tak diinterogasi atau diberi pilihan mengakhiri penderitaannya. Dia hanya disakiti berulang kali, bahkan pipinya pernah ditusuk dengan gunting pada satu titik. Baru setelah itu, Cilaba akhirnya meminta kode PIN-nya. Tak tahan sakit dan sadar tak punya pilihan, Rudianov akhirnya menyerah. Tak lama kemudian, ia diminta bersiap untuk ikut penyerangan lagi. Dia tak diberitahu tujuan atau unit tempat dia akan ditempatkan. Tapi itu tak penting. Rudianov tahu bahwa setiap serangan di garis depan dimanapun itu atau bersama siapapun tidak lain hanyalah hukuman mati. Jadi, meskipun sebelumnya pernah gagal dan menanggung akibatnya, dia memutuskan untuk mencoba melarikan diri lagi. Alih-alih membawa amunisi dan senjata, dia malah mengisi ransonnya dengan air dan beberapa kaleng makanan, lalu lari menyelamatkan diri. Tragisnya, dia tertangkap lagi. Kali ini di dekat pemukiman Arapivka di wilayah Luhansk, Ukraina Timur. Dia segera dibawa ke pemukiman lain di mana dia kembali disetrum listrik hanya karena dia tidak bisa memberitahu para tentara di sana dari unit mana dia mencoba melarikan diri. Setelah itu, Rudianov sangat ngeri saat kembali berhadapan dengan penyiksanya untuk ketiga kali. Polisi militer Rusia memutuskan untuk mengirimnya kembali ke Chalaba yang sekali lagi mengikat dan menyiksanya. Mereka hanya melemparku terikat ke tanah di luar. Cilaba kadang keluar, merokok dan melempar puntung rokok ke arahku. Dia bilang, jika aku bergerak sedikit, pemukulan akan berlanjut. Lalu seorang kolonel dengan tanda panggil matros datang, melangkahi tubuhku dan bertanya, "Ini apa di sini?" Ia lalu masuk ke kamar Chalaba. Mereka berbicara, kolonel keluar lagi, melangkahi tubuhku, lalu pergi begitu saja. Keesokan harinya, Rudianov dibawa ke sebuah unit, tepatnya ke resimen tank pengawal ke-1 untuk menjalani pelatihan penyerangan. Dia menghabiskan 2 hari belajar cara berlari ke pos pertahanan Ukraina dan melemparkan ranjau anti-tank ke dalamnya. Setelah itu, dia dipindahkan ke kelompok baru dan diperintahkan menyerang lagi. Kali ini ia diperingatkan tegas. Jika mencoba kabur lagi, akan ditembak. Namun masih berpegang pada peluang untuk bertahan hidup dan memiliki masa depan, Rudianov dengan berani merencanakan upaya pelarian ketiga dan terakhir. Tepat sebelum serangan dimulai, dia meminta izin ke toilet, tetapi malah berlari menuju posisi Ukraina di mana dia menyerahkan diri dan ditangkap. Dia mungkin seorang tahanan, tapi setidaknya dia masih hidup yang tidak bisa dikatakan tentang tak terhitung banyaknya orang lain. Sedikit catatan, Anda sedang menonton The Military Show dan jika Anda belum berlangganan, sekaranglah waktunya. Setelah melihat dan mengalami langsung kengerian perang, Rudianov punya pesan untuk rekan-rekan sebangsanya yang berpikir untuk mengangkat senjata dan ikut bertempur. Kepada tentara Rusia saya ingin bilang, jangan percaya militer. Pulang dengan selamat hampir mustahil. Jangan ikut perang atau serang negara lain. Ini bukan tanah kita. Tetap di rumah, bekerja di pabrik. Jika kamu dihadapkan hukuman penjara, jalani saja. 10 tahun di penjara lebih baik daripada masuk militer. Di sana tidak ada perlakuan manusiawi dan kamu tak dapat gaji. Gunakan akal sehat, jangan ikut perang. Perang berarti kematian. Semoga beberapa orang Rusia yang masih ragu mendaftar dan ikut kampanye militer yang membawa bencana ini bisa mendengar dan memperhatikan peringatan itu. Namun bagi yang lain, sudah terlambat. Tak terhitung banyaknya pria dari berbagai usia yang telah menjadi sukarelawan untuk berkempur di Ukraina atau merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain, menganggapnya sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan upah yang layak, menghidupi keluarga mereka, atau menghindari hukuman penjara atau deportasi. Banyak yang tertipu oleh media atau terjebak dalam kebohongan para perekrut. Mereka mengira akan bertugas 6-12 bulan di lokasi aman sebelum pulang dan menikmati bonus pendaftaran serta gaji yang diperoleh.
Banyak yang percaya bahwa perang akan segera berakhir atau bahwa Rusia sedang berada di atas angin dengan mudah menaklukkan pertahanan Ukraina dan merebut banyak wilayah. Kemudian mereka tiba di garis depan. Mereka melihat kenyataan pahit dari perang ini. Mereka menyadari betapa kecilnya peluang mereka untuk keluar hidup-hidup. Akhirnya memahami bahwa mereka tidak akan diperlakukan sebagai manusia oleh orang-orang yang berada di atas, melainkan sebagai potongan daging yang bisa dibuang, dilemparkan ke garis tembak dalam serangan bunuh diri yang sia-sia. Banyak dari para tentara itu merasa mereka tidak punya pilihan lain selain diam-diam dan sedih menerima nasib mereka, mengikuti perintah dari atasan mereka, dan berjalan langsung menuju kematian, dengan hanya harapan samar bahwa mereka mungkin mengalami luka yang tidak mematikan sehingga bisa dikirim kembali ke rumah. Namun beberapa orang memilih jalan seperti Rudianov, mengambil keputusan berani namun berisiko untuk membangkang perintah atau nekat melarikan diri dari satuan mereka. Beberapa berhasil, namun yang tertangkap bisa mendapat hukuman berat atas perbuatannya. Memang, banyak media termasuk Daily Mail telah memberitakan laporan tentang komandan Rusia yang memukuli, mempermalukan, membuat kelaparan dan menyiksa pasukan mereka sendiri dengan berbagai cara. Bahkan ada yang sampai membunuh tentara yang menolak mengikuti perintah secara mutlak. Bukti yang diberikan oleh saluran telegram berbahasa Rusia, Trick Question, mencakup video anonim dari tentara dari Brigade ke-132 dan Brigade ke-60 Rusia, serta unit-unit lainnya. Video ini memperlihatkan tindakan mengerikan dan sadis beberapa perwira Rusia demi menjaga disiplin pasukan. Salah satu klip menampilkan dua pria setengah telanjang diikat ke pohon dan disuruh menggonggong seperti anjing. Komandan mereka mengejek dan bahkan buang air kecil pada anjing-anjing itu sambil berkata dengan bangga, "Ini anjing-anjing kami yang sempat kabur tapi berhasil kami tangkap." Klip lain menunjukkan tentara di penjara di kota kecil, hanya kepala terlihat, sementara komandan mengejek dengan makanan dan berkata, "Kamu lapar? Kamu akan mati di sana." Banyak tentara juga melaporkan distrum atau dipaksa untuk ditato karena melawan perintah atau berani melarikan diri. Seringkali mereka juga tidak diberi kebutuhan dasar seperti makanan dan air, sehingga terpaksa mengambil tindakan putus asa seperti minum dari genangan air atau menjara mayat untuk mencari sisa-sisa makanan dimanapun mereka bisa. Hukuman juga diberikan pada mereka yang menolak menyerang atau mencoba kabur. Bahkan, hal-hal yang paling sederhana, seperti kedapatan memiliki ponsel pintar, bisa cukup untuk membuat seorang tentara dijatuhi hukuman mati. Mereka yang menolak memperpanjang kontrak dengan militer sering dipaksa ikut serangan bunuh diri, sehingga harapan pulang ke rumah hilang. Seringkali, untuk memastikan mereka benar-benar tidak punya kesempatan untuk selamat, para tentara ini diperintahkan maju ke posisi Ukraina meskipun mengalami luka parah atau tanpa senjata untuk membela diri. Pemerasan juga sering terjadi. Para perwira komandan secara rutin memeras pasukan di bawah komando mereka, meminta mereka menyerahkan kartu bank atau mentransfer uang ke rekening komandan, dan mereka yang menolak akan disiksa atau dibunuh. Seorang mantan petugas medis tentara yang diwawancarai BBC membagikan pengalamannya, mengatakan, "Saya melihat mayat 20 orang yang saya kenal tergeletak di lubang setelah dieksekusi perwira mereka sendiri usai uang mereka disita. Saya ingat salah satu berteriak, 'Jangan tembak, saya akan lakukan apa saja.' Tapi dia tetap menembak. Menyingkirkan seseorang mudah, cukup buat laporan palsu. Dan kekejaman itu tidak berhenti di situ. Ada laporan dan bukti video tentang tentara Rusia yang dipaksa bertarung satu sama lain seperti anjing. Sebuah rekaman memperlihatkan dua pria tanpa baju dilempar ke lubang sebelum komandan memberitahu mereka. Aturannya, siapa yang membunuh duluan boleh keluar dari lubang itu. Pertaruhan berikutnya hanya beberapa menit, tentara yang lebih tua mencekik rekannya hingga tewas. Ini bukan kejadian langka atau sekali saja. Hal ini ternyata cukup umum di seluruh militer Rusia, dengan analis ahli Kurt Giles mengatakan kepada para reporter bahwa ini adalah masalah sistemik. Tentara Rusia mencerminkan masyarakat asalnya, di mana kekerasan, pemerasan, dan korupsi telah menjadi hal endemik. Kita tidak perlu terkejut ketika perilaku-perilaku ini terus berlanjut dan ditunjukkan, baik terhadap orang-orang yang ditaklukkan oleh tentara Rusia maupun terhadap rakyat mereka sendiri. Karena struktur sosial di dalam Rusia selalu dibangun atas dasar siapapun yang memiliki sedikit saja kekuasaan akan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Bukan hanya orang Rusia yang mengalami hal ini. Kremlin juga secara khusus menargetkan para pekerja migran dari bagian dunia lain seperti Afrika dan Asia Selatan, menipu mereka untuk menandatangani kontrak militer dan langsung mengirim mereka ke lokasi-lokasi paling berbahaya.
Di sana, sering tanpa tahu alasan atau cara mereka dikirim, orang-orang ini dijadikan tumbal perang tanpa memedulikan kemampuan fisik seperti dijelaskan Giles. Jika tujuanmu hanya jadi bulan-bulanan peluru, sekalipun berjalan dengan kruk dan sudah terluka, kamu tetap akan dipakai untuk itu. Dan bahkan jika beberapa tentara selamat dari perlakuan buruk yang diberikan oleh perwira mereka masih harus berhadapan dengan lawan mereka, militer Ukraina, yang terus menemukan cara-cara yang semakin mengejutkan dan cerdik untuk menyingkirkan musuh-musuh mereka. Sebuah laporan terbaru misalnya mengungkapkan bahwa agen rahasia yang bekerja untuk Kiev menyembunyikan alat peledak kecil di dalam sol sepatu berpemanas yang kemudian dikirimkan ke unit militer Rusia. Setiap sol sepatu tersebut berisi hingga 1,5 gram bahan peledak dan dilaporkan ada puluhan ribu yang dikirimkan kepada pasukan Rusia. Sebuah truk yang membawa sekitar 500 sol sepatu ini berhasil dicegat oleh pihak Rusia dengan Badan Intelijen Kremlin (FSB) dengan bangga menyatakan bahwa rencana musuh mereka telah digagalkan. Sebenarnya truk itu cuma satu dari banyak truk lain. Menurut pejabat Ukraina, ribuan sol sepatu peledak lainnya berhasil sampai ke tujuan yang diinginkan dan menjalankan tugasnya. Insiden serupa juga dilaporkan pada Februari 2025 ketika satu paket kacamata drone FPV yang dikirim ke unit Rusia ditemukan telah disabotase oleh agen Ukraina. Kacamata tersebut telah dipasangi alat peledak rakitan yang dirancang untuk meledak saat kacamata sedang dipakai, mengakhiri nyawa tentara musuh dalam sekejap mata. Jadi selain menghadapi misi bunuh diri dan komandan yang memperlakukan mereka seperti serangga, pasukan Rusia juga tidak bisa mempercayai perlengkapan yang diberikan untuk melindungi diri. Karena apapun, mulai dari sepatu, kacamata, hingga senapan mereka, mungkin diam-diam telah dirusak dan diubah menjadi perangkap maut. Hidup mereka dipenuhi ketakutan, bahaya, dan penderitaan. Kematian bisa dan memang datang kepada mereka kapan saja, dan dengan berbagai cara yang mengerikan serta tak terhindarkan. Dan semakin lama perang ini berlangsung, semakin banyak nyawa yang akan hilang. Ukraina juga terus kehilangan dan akan terus kehilangan prajurit, tapi mereka punya komandan yang menghargai nyawa, mempersenjatai dan memperlakukan mereka dengan hormat. Militer Kiev juga terus mencari cara baru untuk meminimalkan korban jiwa dengan memanfaatkan teknologi inovatif dan bahkan baru-baru ini menerjunkan robot humanoid bergaya Terminator dalam baku tembak di garis depan yang bisa Anda pelajari lebih lanjut di video ini. Sebagai alternatif, tonton video ini untuk melihat lebih dekat jumlah kerugian yang mengejutkan yang telah diderita Rusia dan mengapa tentaranya berada di jalur satu arah menuju kehancuran total. Terakhir, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk analisis taktis, wawasan, dan laporan berita terbaru.